Sobat Maestro dimanapun saudara berada, saya Pendeta Pratama Cikongfen dari Gereja Rehoboth Jemaat Dewi Sartika. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi ketika kita melakukan hal tersebut, bukanlah satu hal yang mudah. Dan pagi hari ini kita akan belajar untuk mengampuni dari seorang tokoh yang bernama Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu apa yang terjadi kepada Yusuf, bagaimana dia akan dibunuh oleh saudaranya, kemudian dia dijual sebagai budak, kemudian dia harus masuk ke penjara, sebelumnya difitnah dulu oleh istri Potifar. Dan dia juga dilupakan oleh juru minum raja yang pernah dia tolong. Tapi apa yang terjadi ketika Yusuf kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir? Ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia tidak melakukan yang namanya balas dendam terhadap orang-orang yang pernah menyakiti dia. Dan di dalam Perjanjian Baru kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Perumpamaan tentang pengampunan dari seorang raja terhadap hambanya yang berhutang 10.000 talenta dan dibebaskan oleh raja tersebut. Tetapi ketika hamba ini yang juga dia memberikan hutang kepada temannya sebanyak 100 dinar. Tetapi ketika dia bertemu dengan temannya, si hamba ini menuntut temannya untuk membayar dan melunasi hutangnya. Yang walaupun temannya sudah meminta dia untuk mengampuni agar dia bisa membayar kemudian, tetap si hamba ini mencekik temannya dan memasukkan dia ke penjara. Satu perbandingan antara 10.000 talenta yang sama dengan kurang lebih 60 juta dinar dengan 100 dinar. Melalui perumpamaan ini Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, orang-orang yang berdosa. Dia tidak menghitung segala pelanggaran dan dosa kita. Oleh karena itu dia juga mau supaya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena dia terlebih dahulu mengampuni kita. Bagaimana cara kita bisa mengampuni? Kalau kita melihat pelajaran dari Yusuf tadi, Yusuf melihat segala sesuatu bukan dari pandangan mata jasmani dia. Dia tidak melihat segala sesuatu berdasarkan keadaan yang sedang dia alami. Yusuf melihat segala sesuatu dari pandangan Allah sendiri. Bagi Yusuf tidak ada sesuatu yang kebetulan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa engkau mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan itu menjadi sesuatu yang baik untuk kebaikan. Oleh karena itu, tidak ada satu yang kebetulan buat Yusuf. Apapun yang terjadi kepada dia, dia harus tadi dijual sebagai budak, dia harus difitnah, harus masuk ke dalam penjara, dilupakan oleh juru minum yang pernah dia tolong. Bagi Yusuf, itu adalah merupakan satu rancangan, satu rencana Allah yang akan membuat menjadi satu kebaikan buat kehidupannya. Oleh karena itu, Sobat Maestro dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami saat ini, mari kita akan bersama-sama untuk melihat segala sesuatu dari pandangan Allah, bukan dari pandangan kita, yang mungkin kita melihat situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang jelek, situasi yang secara manusia mungkin tidak ada jalan keluar. Tapi kita akan melihat itu seperti halnya apa yang dilihat oleh Yusuf, bahwa Allah merancangkan, Allah merekayasa segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang terpanggil
dan terpilih sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Masuk